Kembali lagi di Sofwan Putranto Channel. Kali ini saya membuat tutorial bagaimana membuat website itu secara gampang, mudah menggunakan AI ya. Nah, di sini sebelum kita membuat, kita download dulu XAMPP-nya, ya kan? XAMPP. Nah, kenapa kok download XAMPP? XAMPP ini adalah web server atau local server yang nanti kita install pada laptop kita ya. Kebetulan laptop saya ini adalah MacBook Pro tahun lama 2015, 10 tahun yang lalu ya. Nah, OS-nya masih Monterey. Nah, kita cari examnya, kita download. Setelah itu nanti kita install dulu. Nah, kebetulan ini proses install dan saya sudah ada installernya. Sebelumnya sudah saya download ya. Kita langsung install aja aplikasinya. Cepat aja, tinggal diinstal. Nanti kalau teman-teman pakai Windows, installnya juga lebih gampang ya. Pakai XAMPP yang baru aja, yang versi baru. Nah, nanti ditunggu prosesnya itu akan ini akan makan waktu ya. Ini masih loading. Nah, sembari kita install, kita buka XAMPP dulu. Nah, kayak gini nih, kalau ada error ini kita cek dulu. Nah, kita buka security-nya. Nah, kalau error gini harus ada security-nya ya. Bentar, kita buka, lalu kita install lagi. Sekarang kita install, akan tanya passwordnya. Oke, kita belajar dari nol ya, jadi memang benar-benar kita nggak bisa dan nggak mempunyai kemampuan untuk memprogram, tapi ya memang harus ada ininya ya, ada modalnya ya, yaitu kita harus install web server dulu. Nah, setelah install web server, kita masuk ke Gemini. Nah, di Gemini ini udah bisa kita nyuruh dia untuk membuat codingan atau membuat web. Nah, yang eh, kita lakukan hari ini itu adalah membuat aplikasi CRUD ya. Apa sih CRUD itu? CRUD ya create, read, update, sama delete seperti itu. Nah, sintaknya apa? Lah, seperti ini. Aplikasi CRUD. Nah, buatkan aplikasi CRUD untuk aplikasi sederhana saya yang isinya macam-macam nama agama yang ada di Indonesia. Seperti ini. Tolong buatkan sama dengan database dan tabelnya. Terima kasih. Jangan lupa ya, kita berhubung orang Indonesia harus meminta tolong, itu harus menyuruh AI itu seperti kayak kita minta tolong kepada yang manusia. Jadi harus sopan dan adabnya dijaga ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran umum aplikasi CRUD. Contohnya seperti ini, backend, si server. Nah, kita nggak perlu bingung apakah nanti isinya apa. Lain adalah database-nya. Nah, kalau mau membuat database nanti ada scriptnya seperti ini. Sebelum buat, kita install dulu ya. XAMPP-nya udah belum tadi? Masih proses ya. Ternyata lama banget ini. Nah, ini installernya. Kita install dulu ya. Nah, prosesnya seperti ini. Cukup mudah untuk sebuah OS ya. Ini kebetulan MacBook lama. Tinggal install aja. Jadi jangan takut kalau kalian punya MacBook installnya bingung. Nah, tutorialnya lewat sini. Kita tunggu. Nah, kembali lagi ke ini ya, Gemini-nya tadi ya. Nah, di Gemini ini kita tutup dulu. Kita buka Gemini-nya yang tadi. Nah, nanti di aplikasinya ini ada
berbagai macam langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama nanti kita buat tabelnya dulu. Tabelnya ini isinya ini. Setelah itu nanti kita membuat contoh sederhana PHP natif seperti ini. Nah, ini udah ada semua ini. Tinggal kita kerjakan. Nah, nanti strukturnya itu seperti ini: indeks, tambah, edit, hapus koneksi, ada CSS. Nah, ini untuk skrip-skripnya ya. Kenapa ini harus kita install di exam? Karena memang nanti kita jalankannya itu lewat lokal ya, local host seperti itu. Nah, tapi kita nggak perlu harus susah-susah bikin bikin aplikasinya itu pakai Miger, tinggal pakai AI semua udah ada. Malah AI-nya lebih cepat daripada kita install XAMPP ya. XAMPP-nya lebih lama. Jadi harap maklum. Kita tunggu bersama. Gimana? Oh iya, jangan lupa kalian sebagai programmer, kita juga harus mempunyai aplikasi ya, namanya Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini nanti digunakan untuk kita mengedit web atau aplikasinya tadi. Ibaratnya buat ngoding itu pakai Visual Studio ini ya, dan udah lumrah dan banyak dipakai oleh banyak orang ya, programmer juga semua pakai ini rata-rata. Nah, oke, kita lihat Visual Studio-nya. Nah, ini ada tampilan Visual Studio-nya. Ya, lama banget ya install examnya. Ya, kita tunggu aja. Nah, kebetulan udah selesai ya. Mohon maaf agak lama. Kalau udah kita launch webnya. Nah, ini adalah local host ya. Nanti kita tinggal start lokalnya. Nah, untuk aplikasinya nanti yang harus di start itu PHP ini MySQL ini sama PHP-nya ya. Apache web servernya udah running, tinggal MySQL-nya tinggal kita start seperti itu. Nah, ketika udah di start, nanti kita tinggal panggil aja local hostnya. Ya mohon maaf karena laptopnya lama ya, laptop lama jadi agak lemot ceritanya. Nah, kita untuk membuka web servernya tinggal diketikkan localhost seperti itu. Nah, berhubung kita tadi itu mau buat database dulu, kita buka PHP myadmin. Nah, ini adalah database kita. Kita belajar membuat database dulu. Ini kita buat database dulu namanya CRUD. Oh, atau kita samain aja dengan ini ya, scriptnya ya. Kenapa kita samain? Karena nanti biar gampang, nggak perlu merubah nama tabelnya, nama database-nya maaf. Nah, kita lihat koneksi, tabel koneksinya mana? Nah, ini nama DB-nya adalah DB agama. Lalu kita bikin database-nya ya. Nah, ini kode, kita cari SQL. Lalu kita paste di sini. Langkah pertama kita paste dulu. Klik kirim. Nah, udah ada kan? Udah bisa kayak gini, ini nggak ada error. Kita lihat DB-nya Wadain Agama. Setelah itu kita buat struktur filenya seperti ini. Jadi kita buat indeks, tambah, dan lain-lain. Nah, untuk buatnya gimana? Itu di htdoc ya teman-teman. Htdoc-nya itu gimana? Kalau di Mac itu ada di sini. Nanti itu ada folder XAMPP. Htdoc. Nah, kita bikin baru di sini foldernya.
Nah, misalkan nama ininya apa itu, foldernya adalah CRUD misalkan. Lalu kita bikin file lagi. Oh, bikin filenya nggak lewat sini ya. Sepertinya harus minta tolong. Nggak bisa ya filenya. Ntar kita buka sheet. Nah, kita buka buat file baru aja. Ya udah, kita minta tolong new file. Nah, teks. Nah, kita langsung save as. Kemana save-nya? Ada di SMPP. Kalau di situ dikasih nah SMPP ada docs CRUD. Nah, baru namanya index.php kita save. Nah, nanti di sini akan keluar yang mana tadi. Nah, akan keluarkan index.php. Lalu kita bikin, karena tadi bikin filenya berapa ya, ada kurang 1, 2, 3, 4, 5, 4, kita buat 4, kita copy tempat kali ya biar gampang. Lalu kita buat ini file tambah. Jangan sampai salah ya nama filenya biar gak susah. Nah, lalu kita buat folder baru namanya CSS. Kita copy. Nah, namanya apa tadi CSS? Nah, style.css. Nah, kita copy. Nah, sekarang kita masukkan apa dulu, ini yang mau di coding adalah koneksi ya. Koneksinya kita langsung copy kode, buka filenya koneksi, open, udah dipaste aja sini, tinggal save ya. Kalau sudah kita close. Lalu ada utama index. Nah, udah kita copy ya, apa udah kita buka ya. Nah, sudah di close. Habis index kita klik tambah. Kita tambah. Itu apa tadi ya? Tambah edit. Kita klik edit. Nah, edit, lalu kita hapus. Nah, setelah itu CSS-nya kita copy. Buka
Kalau sudah semua, sekarang kita jalankan. Caranya gimana? Tadi kan nama foldernya adalah CRUD, berarti kita manggilnya adalah localhost garing CRUD. Kita lihat hasilnya. Nah, langsung jadi bukan? Gampang sekali. Tinggal klik tambah, kita isi agama baru. Klik sudah, simpan, keluarkan agama baru. Kita edit nih, agama edit, simpan. Nah ini ada yang salah ini. Ketika diedit nggak berubah. Berarti scriptnya ada yang salah dari ininya. Coba kita hapus. Nah, hilang kan? Berarti ada yang salah tadi. Contoh Buddha kita edit. Nah, nggak berubah. Nah, kenapa nggak berubah? Kita lihat scriptnya. Caranya diklik edit ya. Keluar klik edit, kita lihat kenapa scriptnya itu salah. Nah, ini set agama dia kok pakai tanda tanya. Nah, ini keliru. Harusnya pakai nama agama baru. Ya mungkin kurang lebih itu ya. Saya juga bingung kenapa kok error ini. Kita coba tanya ke Gemini ya. Script editnya salah, waktu diedit tidak bisa berubah. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita coba pakai script yang baru ya. Kita masukkan sini, kita hapus semua dulu, dipaste lagi. Sekarang kita coba bisa nggak. Nah, masih error, ternyata nggak berubah. Ya nggak tahu kenapa ini kok error. Ya mungkin inilah ada yang masih keliru di ininya, scriptnya. Jadi mungkin itu dulu lah barangkali saya coba juga gimana kok sampai error. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.